Sosok yang berdiri di jendela kelas. Namaku Lestari. Tahun 2020 aku mulai mengajar sebagai guru honorer di sebuah SD negeri yang usianya sudah puluhan tahun. Bangunannya kuno, dengan dinding yang mulai mengelupas dan jendela-jendela kayu besar khas sekolah zaman dulu. Salah satu kelas yang sering kugunakan adalah kelas 5B. Letaknya paling pojok, bersebelahan langsung dengan area pepohonan dan pagar tua yang jarang disentuh. Kelas itu terasa berbeda. Sejak pertama masuk ke dalamnya, suasananya selalu dingin, bahkan di siang bolong. Para murid sering terlihat gelisah. Ada yang suka menengok ke jendela, ada juga yang duduk kaku saat pelajaran, pandangannya kosong. Aku pikir itu hanya masalah konsentrasi. Hingga suatu hari, saat sedang menjelaskan pelajaran, seorang murid bernama Vina mendadak menjerit. Ia menunjuk ke arah jendela kelas, lalu berlari keluar dengan panik. Kami semua menoleh. Tak ada apa-apa, hanya jendela besar menghadap ke semak-semak tua. Setelah ditenangkan, Vina berkata pelan sambil menangis. Bu, ada perempuan berdiri di luar jendela. Mukanya hancur, Bu. Dia ngeliatin aku terus. Aku merinding, tapi mencoba tetap tenang. Kejadian itu bukan yang terakhir. Minggu berikutnya, seorang murid laki-laki duduk kaku tak bersuara sepanjang pelajaran. Setelah bel pulang, dia mendekatiku dan berkata, Bu, tadi perempuan itu masuk, tapi dia cuma berdiri di pojok. Diam aja. Bajunya putih. Sobek-sobek. Aku langsung menghadap kepala sekolah. Beliau hanya menarik napas panjang dan berkata, memang kelas 5B itu bekas bangunan tua zaman penjajahan. Dulu di situ pernah ada kamar mayat darurat katanya. Waktu zaman perang, menurut penjaga sekolah, dulu sekolah ini berdiri di atas bekas rumah sakit lapangan militer. Banyak korban yang tak dikenal dimakamkan sembarangan di belakang sekolah. Termasuk seorang perawat muda yang meninggal dalam keadaan mengenaskan setelah tempat itu dibom. Sejak saat itu, konon ia sering muncul di jendela. Mencari jalan pulang? Atau mungkin ingin mengajar seperti aku. Puncak gangguan terjadi di malam peringatan Hari Guru. Aku dan beberapa guru lembur untuk persiapan acara. Saat lewat koridor menuju ruang guru, aku melihat sekilas bayangan di jendela kelas 5B. Pikirku mungkin hanya bayangan sendiri. Tapi saat ku toleh lagi, ada wajah pucat menempel di kaca. Mata membelalak, darah mengalir dari mulutnya. Aku lari sekuat tenaga. Besoknya aku minta dipindahkan mengajar di kelas lain. Dan yang paling mengganggu, kadang aku masih melihat bekas telapak tangan di kaca jendela kelas itu. Seperti seseorang berdiri di luar, menatap ke dalam